Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenankan pada pagi hari ini kami mewakili majelis untuk menyampaikan warta jemaat pada Minggu 4 Desember 2022. Ulang tahun Majelis Jemaat beserta seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Sragen mengucapkan selamat ulang tahun bagi Saudara Daniel Aryo Wibowo 4 Desember, Saudara Dimas Surya Nugraha Kurniawan 5 Desember, Ibu Natalia Meda Budiarti 7 Desember, Saudari Karies Mikaela Genevieve 10 Desember. Persekutuan doa masa Advent kedua. Persekutuan doa masa Advent kedua diadakan pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 6 sore bertempat di gereja. Mohon kehadiran jemaat. Atestasi masuk. Majelis Jemaat telah menerima surat atestasi masuk dari GKI Kebonjati atas nama Bapak Matius Wirya Wirawan. Latihan vokal anak diadakan tiap hari Sabtu pukul 15 di gereja. Mohon bantuan orang tua mengantar anaknya untuk mengikuti latihan vokal. Natalan anak sekolah minggu diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 9 di Dapur Leli Resto berangkat dari gereja pukul 8.30. Warta ini meralat warta yang telah diwartakan pada minggu lalu. Festival Tumpeng. Festival Tumpeng diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 5 sore. Jemaat yang akan mengikuti Festival Tumpeng bisa kelompok atau perorangan. Untuk tumpeng favorit akan dilelang dan hasilnya akan disumbangkan untuk korban bencana. Pendaftaran ke Penatua Yopi paling lambat 9 Desember 2022. Terkait dengan Festival Tumpeng, maka untuk kebaktian Minggu sore tanggal 18 Desember 2022 digabung ke kebaktian Minggu pagi. Bagi jemaat yang biasa hadir di kebaktian sore hari dimohon untuk menyesuaikan. Kebaktian Natal umum. Kebaktian Natal hanya diadakan satu kali kebaktian pada 25 Desember 2022 pukul 7 pagi. Perayaan Natal 2022 diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 6 sore di gereja. Mohon partisipasi dari semua wilayah maupun komisi untuk dapat berpartisipasi mengisi acara perayaan Natal 2022. Demikian warta, selebihnya dapat dilihat pada warta tercetak atau warta PDF di grup WhatsApp di masing-masing wilayah. Kita hening sejenak. Berkat Tuhan tiada terhenti tercurah bagi kita. Ia sang sumber cinta dan pengharapan, senantiasa hadir dan memberikan semangat dalam diri kita. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan,
roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Marilah dengan bersyukur dan penuh sukacita kita datang ke hadirat-Nya. Marilah kita memasuki ibadah ini bersama dengan 9 jemaat di ruang lingkup Klasik Solo dengan suatu pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini bersama-sama dengan 9 jemaat lainnya dalam lingkup Klasik Solo mengalami persekutuan bersama. Pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Mungki Asasmita dari GKI Sangkra. Kini kita telah diberikan kesempatan untuk saling bertemu dengan saudara seiman kita, bersama memuji Tuhan, bersama mendengarkan firman Tuhan, dan bersama menerima berkat dan pengutusan. Saudara-saudara, menghidupi pengharapan di tengah banyaknya persoalan yang hadir dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah. Secara sadar mungkin kita tahu bahwa kita haruslah hidup dalam pengharapan. Akan tetapi, bagaimana jika banyak persoalan menghimpit kehidupan kita? Apakah kita bisa tetap menghidupi pengharapan itu? Lalu, apakah pengharapan yang kita hidupi hanya akan kita nikmati sendiri? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pengharapan? Bagaimana dengan ciptaan-ciptaan lain di sekeliling kita? Apakah harapan yang kita punya hanyalah untuk diri kita sendiri? Marilah bersama kita mengawali perenungan kita saat ini. Yesus Kristus menebus
Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbagi pengharapan dan kehidupan kepada seluruh ciptaan adalah wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Akan tetapi, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, seringkali kita mengabaikan kehidupan sesama di sekitar kita. Kita hanya memilih untuk memikirkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang egois. Oleh karena itu, marilah dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Dengan rendah hati kami mengakui kelemahan dan kelalaian untuk hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Semakin kami mengandalkan diri kami sendiri, semakin jauh dari kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami malu dan bertobat. Kiranya kasih-Mu terus menaungi kami untuk setia dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
Allah berkenan memberikan anugerah-Nya bagi kita yang memohon pengampunan dari-Nya. Terimalah berita anugerah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk saudara-saudara sekalian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia-Mu serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara-saudara, Tuhan telah menebus dan mengampuni dosa kita. Ia telah mengasihi kita begitu rupa. Oleh karena itu, marilah kita setia kepada-Nya, setia dalam segala kondisi hidup kita. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sepokannya dan tuntut tangan yang berat. Kandang raja yang percaya, menolong orang yang percaya. Setialah, percaya menebus, percaya janji-Nya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, jikalau kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mendengar pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menguasai setiap kami, supaya hati dan pikiran kami terbuka untuk menyambut dan menerima sabda Tuhan itu. Dan biarlah sabda-Mu itu membangun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, biarlah Tuhan tetap berkenan memakainya, mengurapinya, dan melayakkannya untuk menyampaikan setiap firman yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10.
Saya akan membacakannya demikian. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hatinya, dan melalui firman itu imannya bertumbuh. Maranatha. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya harapan di dalam kehidupannya, ya. Setiap kita pasti punya. Coba pikirkan sejenak. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan kita sekarang ini? Kita punya harapan apa pada saat ini? Ya, enggak usah disebutkan lah, ya. Tapi dipikirkan saja, ya. Nah, saudara saya kasihi, apapun harapan itu, ya setiap orang tentu beda ya. Ada yang kepengin sehat, ada yang kepengin ini, kepengin itu, ya. Setiap orang punya harapan yang berbeda. Kalau misalnya sekarang ini saya minta Bapak Ibu dan saudara sekalian menuliskan harapan, dikumpulkan, mungkin akan sangat banyak harapan-harapan yang bisa kita kumpulkan. Karena apa? Yaitu tadi, setiap orang punya harapan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi sekalipun pengharapan itu berbeda-beda, sebenarnya kalau ditelusuri, maka semua pengharapan yang berbeda itu akan berujung pada kesamaan, pada pengharapan-pengharapan yang sama, yaitu apa? Bahagia. Hidup yang bahagia, hidup yang damai, dan hidup yang sejahtera. Ya. Contoh,
Tadi ada yang ngomong waktu saya tanya, harapannya apa sih? Sehat. Kenapa mesti sehat? Karena dengan sehat saya bahagia, ya enggak? Ya, iya pastilah, mana ada orang sakit bahagia. Ya. Orang sehat itu bahagia. Setiap orang tua kepingin anak-anaknya berhasil. Apa sih artinya berhasil? Kenapa harus berhasil? Karena diyakini dengan keberhasilan itu anaknya akan hidup bahagia. Anak-anak ingin meraih cita-cita setinggi-tingginya. Tujuannya apa? Bukan sekedar kebanggaan, tapi juga kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Karena kalau saya berhasil meraih cita-cita yang tinggi, maka saya mungkin akan dapat penghasilan yang besar juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang lanjut usia ya tadilah sehat ya, enggak pengen apa-apa lagi, udah pokoknya sehat, udah syukur, sudah bahagia, sudah seneng ya. Sementara ada banyak orang tua yang sakit-sakitan ya. Maka kesehatan itu menjadi yang utama. Kalau karyawan gimana? Karyawan ya pengen punya harapan, misalnya naik kedudukannya, ya, gajinya naik, memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Seorang pengusaha ingin usahanya itu sukses, berhasil, berkembang. Tujuannya apa? Akhirnya apa? Akhirnya ya pengen itu semua diyakini mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, ya, dan kesejahteraan. Kalau saya misalnya ini ya, kalau saya punya uang banyak, hidup saya terjamin, saya akan merasa damai. Ya, saya tidak khawatir akan nanti kalau tua gimana dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu cara berpikir kita. Itulah pengharapan-pengharapan yang ada di dalam diri kita. Nah, tetapi, seringkali di dalam usaha kita mewujudkan apa yang menjadi harapan kita tadi, kita itu terlalu terfokus pada diri sendiri. Bagaimana saya bahagia, bagaimana saya sejahtera, bagaimana saya damai. Jadi saya itu yang menjadi pusatnya. Saya terlalu berfokus pada diri sendiri. Dan ini memunculkan persoalan, bisakah saya bahagia sendiri? Bisakah saya damai sendiri? Bisakah saya sejahtera sendiri? Nggak usah jauh-jauh kalau di antara kakak beradik, saudara-saudaranya yang lain menderita, dia sendiri yang sejahtera. Bisakah dia merasakan betul-betul sejahtera? Lihat saudaranya sakit, mau berobat saja tidak punya uang, mau menyekolahkan anak aja tidak bisa. Sejahterakah? Mungkin orang bisa mengatakan itu bukan urusanku, itu urusan dia. Tapi itu keponakanmu, tapi itu adikmu atau kakakmu. Nah, itu berarti bahwa yang namanya bahagia, damai, dan sejahtera itu tidak bisa sendirian. Kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan yang sungguh-sungguh, yang sejati itu dirasakan ketika itu dirasakan bersama-sama. Bapak Ibu, maaf nih ya, kalau Bapak Ibu cari rumah, yang pertama-tama Bapak Ibu akan lihat apa? Biasanya akan melihat lingkungannya dulu, ya toh? Ada enggak yang kalau cari rumah, wah ini di sini ini banyak orang mendem, wah saya seneng ini, pas ini. Wah ini gaweannya mendem ini mesti. Ya, enggak ada orang seperti itu. Waduh lingkungannya banyak orang mabuk-mabukan, wegah. Nah kenapa? Karena saya tidak akan merasa tentram.
Nah, orang yang suka mabuk-mabukan itu kan biasanya orang yang tidak punya kerjaan, ya, hidupnya tidak karu-karuan. Ya. Nah, kalau kita hidupnya mau tertib, mau baik, mau benar, mau enggak tinggal di lingkungan seperti itu? Tidak bisa, tidak akan mau. Nah, itu yang membuktikan bahwa yang namanya bahagia, sejahtera, dan damai itu tidak bisa dialami, dirasakan sendiri. Harus dirasakan bersama-sama. Entah dalam lingkungan yang kecil ataupun lingkungan yang besar. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu latar belakangnya adalah kebangkitan kerajaan Asyur. Ini menjadi superpower, ya, menjadi kekaisaran yang luar biasa kuatnya, dan bukan cuma itu, Asyur mulai mengobarkan perang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, dicaploki semua, mulai dicaploki, dikuasai. Ya. Jadi suasananya adalah suasana perang. Kalau kita hidup dalam suasana perang, tentu sekalipun kita belum pernah ngalami, tapi bisa membayangkan hidup ini jauh dari ketenangan, keamanan, ketentraman. Ya toh? Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami hidup dalam peperangan. Mungkin sudah tidak ada ya. Karena kalau ada itu berarti hidupnya sudah 100 tahunan ini ya, hampir 100 tahun. Ya, 90 tahunan, ya, jarang sekali orang bisa bertahan begitu ya. Tapi kita bisa membayangkan ya, yang namanya perang itu menciptakan rasa tidak aman. Nah, begitu juga bangsa Israel Utara maupun Yehuda. Mereka juga terancam dengan ulah, dengan apa yang dilakukan oleh kekaisaran Asyur ini. Karena bangsa Israel Utara maupun Yehuda juga tidak terluput dari ancaman dicaplok oleh Asyur. Suatu ketika nanti Israel betul-betul dihancurkan oleh Asyur dan musnah sampai dengan sekarang. Jadi suasana menegangkan, suasana penuh dengan ketakutan itu sangat dirasakan oleh umat Israel maupun Yehuda. Di dalam situasi semacam itulah kemudian Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan nubuatnya. Ya. Apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, Allah akan membangkitkan seorang pemimpin, seorang raja atau seorang gembala dari keturunan Isai. Itu berarti keturunan Daud. Isai itu kan bapaknya Daud. Jadi dari keturunan Daud itulah akan hadir seorang pemimpin yang disertai oleh Allah. Dikatakan di dalam nubuatnya tadi, roh Allah akan ada di dalamnya. Dan roh Allah itulah yang akan memampukan atau memberikan kepada pemimpin ini roh pengertian, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan atau roh keberanian, juga roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Apa yang dilakukan? Ia peduli kepada mereka yang lemah. Yang digambarkan di sini adalah orang-orang yang miskin dan tertindas. Pemimpin ini akan membela mereka, akan peduli kepada mereka, dan akan mewujudkan keadilan dan kejujuran. Ia akan menghakimi bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi ia akan menghakimi dengan keadilan dan kebenaran. Dan dari situlah, saudara yang saya kasihi, Yesaya menubuatkan suatu kehidupan yang diliputi dengan kedamaian. Gambaran kedamaian itu luar biasa. Ini tentu tidak perlu diartikan secara harafiah. Ini memberikan gambaran kedamaian, hidup tanpa kekerasan, hidup tanpa bahaya dan tanpa ancaman. Gambarannya apa? Lembu akan berbaring dengan singa, ya, harimau akan makan jerami, anak kecil yang masih menyusu akan mengulurkan tangan
ke dalam liang ular tedung atau ular beludak, ular yang sangat berbisa tetapi tidak berbahaya. Intinya gambaran yang begitu panjang lebar tadi mengatakan binatang buas, binatang jinak atau peliharaan dan anak kecil dapat hidup berdampingan tanpa mengundang bahaya, tanpa adanya ancaman. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu tentu gambaran, bukan kondisi harafiah. Di Alkitab itu kan ada yang begitu ya. Tuhan Yesus memerintahkan atau menjanjikan jangan takut, maka utusanku akan menginjak ular dan tidak akan mati. Ada penginjil, ada pengkhotbah yang mengartikan itu secara harafiah. Di atas mimbar dia bawa ular berbisa diinjak, ya dicokot dan mati. Lah ngawur ini namanya. Gambaran yang punya makna, yang harus digali maknanya, tapi diartikan secara harafiah. Ya dipatuk ular berbisa ya pasti mati. Dalam tempo 30 menit kalau tidak segera ditolong, racunnya masuk jantung, ya bablas angine. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan di dalam Yesaya ini adalah sebuah gambaran yang mau mengatakan kehidupan di dalam kedamaian tanpa adanya ancaman, tanpa adanya bahaya, tanpa adanya kekerasan. Bukankah kehidupan manusia itu seringkali diliputi dan gampang sekali dikuasai oleh kekerasan, perang di mana-mana, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita barangkali ada yang mengikuti perang Rusia lawan Ukraina, ya. Kemudian gereja di Rusia mengatakan bahwa penyerbuan atas Ukraina itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Gereja-gereja di Jerman tidak mau kalah, pasang spanduk gede-gede yang mengatakan perang itu melawan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kondisi kehidupan manusia. Ya. Resesi ekonomi yang diakibatkan, yang dirasakan oleh hampir seluruh penduduk dunia, termasuk kita. Itu akibat dari peperangan, perang Rusia lawan Ukraina. Coba bayangkan, tempatnya jauh sekali. Kalau kita disodori peta aja belum tentu kita bisa menunjukkan ini loh Ukraina di sini, ya. Waduh, pol. Tapi apa yang terjadi di sana kita rasakan akibatnya di sini. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 2000 lebih, ya, mungkin 3000 atau sampai 4000 tahun yang lalu tetap berbicara kepada kita semua. Ada 3 hal yang ingin saya ajak kita semua untuk memperhatikan. Yaitu yang pertama, betul bahwa nubuat ini suatu kali kelak menunjuk pada Tuhan Yesus, keturunan Daud, pemimpin yang menghadirkan kedamaian bukan kekerasan. Pemimpin yang menghadirkan keselamatan melalui penderitaan dan pengorbanan dirinya. Tuhan Yesus itu menjadi teladan suci bagi setiap orang, bagi dunia ini. Bukan hanya buat orang yang percaya, tetapi sesungguhnya bagi dunia ini. Bahwa hidup itu untuk meraih kebahagiaan tidak bisa menggunakan kekerasan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memprihatinkan sekali bahwa bangsa-bangsa yang mayoritas Kristen seperti Amerika dan Inggris itu sangat percaya bahwa kedamaian hanya bisa diraih melalui peperangan. Hanya ketika musuh dikalahkan, kedamaian akan muncul. Memprihatinkan toh, ini negara-negara yang mayoritas Kristen loh. Presidennya Kristen, pemimpinnya Kristen, gerejanya banyak sekali. Tapi mereka sangat percaya bahwa kedamaian itu akan terjadi, akan terwujud jikalau musuh-musuh dikalahkan. Jikalau mereka punya senjata pemusnah yang dahsyat yang namanya nuklir, orang akan takut, kedamaian akan muncul.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betulkah itu yang terjadi di dalam dunia ini? Pemikiran sesat semacam itu jelas sekali bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Yesus, pemimpin yang dinubuatkan oleh Yesaya, tidak menggunakan kekerasan untuk menghadirkan kedamaian dan keselamatan. Nah, tentu saja ini tidak hanya berhenti pada itu tentang gambaran Tuhan Yesus. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu juga mengundang kita semua untuk menyadari bahwa jikalau kita menginginkan kehidupan yang diliputi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan, maka lakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Hiduplah dengan takut kepada Allah. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi nubuat ini tidak berhenti hanya pada Tuhan Yesus, tapi juga merupakan seruan untuk kita semua. Harapan-harapan baik yang kita simpan, yang kita pegang, itu hanya bisa diwujudkan jikalau kita melakukannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Karena itulah yang akan menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, tentu saja itu harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Lingkungan paling kecil itu di mana? Keluarga. Di keluarga itu kita belajar mewujudkan yang namanya adil dan benar. Kalau kita punya anak, berlakulah adil kepadanya, jangan sewenang-wenang. Ya, jauhi kekerasan. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, mendidik dengan kekerasan itu terjadi 50 tahun yang lalu. Ya, zaman saya masih kecil kalau nakal ya dikeplak, ya, diajar pakai rotan, pakai sapu, pakai kemucing. Nah, itu mendidik 50 tahun yang lalu. Sekarang tidak bisa lagi. Jangan menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anak kita. Zamannya berubah. Dulu anak disabet pakai sapu ya wes, paling nangis. Anak sekarang disabet pakai sapu, dia iling-iling sampai 50 tahun ke depan. Titenano nek kowe tuwa sok mben, cilaka tuh. Ya ndak disabet no, ora dibales disabet, tapi peduli amat gitu ya. Sesuai saya kasihi, perlakukan orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita dengan baik. Jangan menggunakan kekerasan. Kekerasan itu macam-macam. Kekerasan itu bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan kata-kata. Ya, itu jauhi itu semua. Berlakukan adil dan benar. Mulai dari lingkungan yang kecil, kemudian ke lingkungan yang lebih besar, gereja, tempat kita bekerja, masyarakat. Ya. Kalau kita bahkan di tengah-tengah keluarga saja kita tidak bisa melakukan apa yang adil dan benar, jangan berharap bahwa kita bisa melakukan itu di lingkungan yang lebih besar. Kan Tuhan Yesus berkata, siapa yang bisa dipercaya untuk perkara-perkara kecil, maka ia akan dapat dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kita di tengah-tengah keluarga saja tidak mampu mewujudkan apa yang benar, apa yang adil, apa yang penuh kasih, yang jauh dari kekerasan, maka jangan berharap bahwa kita akan berhasil di dalam lingkungan yang lebih besar. Kita dipanggil untuk melakukan itu. Mulailah dari kelompok yang kecil. Dan kemudian yang ketiga, sesuai yang saya kasihi, seperti yang tadi saya katakan, mewujudkan keadilan dan kebenaran adalah kunci untuk menghadirkan
kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka mari kita hidup di dalam semangat mewujudkan itu. Harapan-harapan yang baik hanya akan diwujudkan atau terwujud jikalau ditunjang dengan perbuatan, perlakuan yang baik. Ya. Kadang-kadang kita mendengar berita bagaimana karyawan membunuh pimpinannya atau bosnya. Karena apa? Ketika ditanya, karena dendam, diperlakukan tidak baik. Okelah, saya tidak bisa membenarkan tentunya tindakan si karyawan ini. Tetapi kita mau disadarkan bahwa perbuatan buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Tetapi perbuatan penuh kasih, perbuatan adil dan benar akan menghasilkan kedamaian, sukacita. Dan jikalau kita hidup dalam suasana semacam itu, maka tidak dapat tidak kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi saudara yang terkasih, itu yang Tuhan kehendaki. Jikalau tema kita adalah pengharapan bagi seluruh ciptaan, maka lihatlah pada Tuhan Yesus. Ia mengorbankan dirinya untuk kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan dunia ini. Kita dipanggil juga untuk melakukan itu, mulai dari lingkungan yang kecil sampai dengan lingkungan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Berlakulah yang baik, perlakukan setiap orang dengan hormat, dengan baik, maka sungguh kita ikut ambil bagian dalam mewujudkan nubuat Nabi Yesaya ini. Hidup dalam kedamaian, jauh dari kekerasan, dan hidup di dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami doakan untuk pelayanan gereja di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini. Kiranya pelayanan gereja Tuhan, khususnya GKI Sragen, sungguh dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, dan kekuatan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan tersebut. Kami juga bersukacita bersama dengan anak-anak-Mu yang boleh merayakan ulang tahunnya pada minggu ini, bersama dengan Saudara Daniel Aryo Wibowo, Saudara Dimas Surya Nugroho Kurniawan, dan Ibu Natalia Meda Budiarti, serta Saudari Charis Mikaela Genef. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini.
Sekian tahun lamanya Tuhan memelihara, menolong, dan menyertai anak-anak-Mu ini. Kami percaya bahwa di tahun-tahun ke depan Tuhan juga akan senantiasa menaungi anak-Mu ini dengan cinta kasih. Pakailah mereka menjadi alat-Mu yang hidup, yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kehidupan anak-anak-Mu ini. Ya Tuhan, kami doakan untuk anak-anak-Mu yang sakit. Kami doakan Ibu Harmi, Ibu Sumiati, Ibu Lip, Ibu Yeni, Ibu Rahmanto, dan Bapak Tri Yulianto. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan dan kondisi anak-anak-Mu ini. Kami doakan untuk pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada mereka, supaya mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali, dan kemudian juga mereka juga boleh merasakan atau menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita oleh karena kesehatan yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami doakan untuk persiapan Natal yang dilakukan oleh Panitia Natal GKI Sragen. Berkatilah apa yang sedang anak-anak-Mu persiapkan, supaya melalui apa yang mereka persiapkan itu, jemaat Tuhan boleh merasakan, boleh menghayati cinta kasih dan kebesaran Tuhan yang dihadirkan melalui peristiwa Natal itu. Berikanlah kepada para panitia ini kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan penuh sukacita. Kami doakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang akan menjagai bangsa kami supaya tetap utuh, tetap hidup di dalam kerukunan, dan bersama-sama membangun bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera dan makmur. Berkatilah para pemimpin kami yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, biarlah mereka juga senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, biarlah mereka senantiasa mencintai bangsanya, dan sekaligus juga senantiasa berlaku adil dan benar, sehingga terciptalah pemerintahan yang bersih untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dipimpinnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah ya Tuhan, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah
kita haturkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Dalam memberi persembahan bagi Tuhan, kita ingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan syukur mingguan dikumpulkan setelah ibadah selesai dengan maju ke depan melalui sisi samping. Bagi yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening gereja atau scan QR code yang tertera di warta gereja. QR code juga tersedia di kursi jemaat bagian belakang atau dikumpulkan melalui penantua pendamping wilayah. Untuk persembahan syukur Natal akan dikumpulkan secara khusus dalam ibadah Natal pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 7 pagi. Adapun sampul persembahan sudah disediakan di depan gereja dan bisa dibawa pulang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami membawa pengucapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini. Kuduskanlah persembahan materi yang telah kami kumpulkan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai sarana bagi terwujudnya damai sejahtera di muka bumi. Dan buatlah hidup kami menjadi alat bagimu dalam menyatakan kasih kepada sesama kami. Sebab kehidupan pada kami sesungguhnya adalah milik-Mu. Dengarkanlah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidupi ibadah kita yang sejati dalam keseharian. Tetaplah berpegang pada pengharapan-Mu dan bagikanlah pengharapan itu kepada sesamamu, seluruh ciptaan yang ada. Berkaryalah dan dengan iringan berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu sukacita dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin. Yang